Nah, di awal Desember 2020, nah itu tuh ada ujian. Ini bener-bener ujian yang penting buat hidup aku. Kenapa? Karena nilainya itu bakal dipakai buat nentuin aku bakal lanjut di universitas mana. Jadi nilainya itu bakal dikirim ke Max, dan Max itu bakal ngerekomendasi kita bakal masuk ke universitas mana. Nah, jadi itu karena kita baru belajar banget secara langsung gitu dalam kurang dari 2 bulan, dan kita harus menghadapi ujian yang bener-bener serem banget gitu. Dari tahun-tahun lalu pun kayak namanya ujian di CCLC itu bener-bener serem banget katanya, karena soalnya tuh dalam bahasa Jepang semua. Pokoknya tuh aku udah mulai masuk bulan November, aku tuh kayak belajar terus, kayak tiap malam tuh aku belajar kayak hampir berapa ya, aku dari sekolah persiapan balik ke dorm itu kayak kita juga aku belajar lagi gitu, kayak belajar review atau belajar buat ujian bulan 12 gitu sampai tengah malam, terus besokannya pagi harus bangun pagi. Pokoknya kayak gitu terus, kayak aku takut banget. Dan aku kayak waktu itu paling takutnya sama fisika, karena fisika soalnya udah susah, terus kotobannya banyak, dan harus nulis kanji juga gitu loh. Terus, nah di kelas Nihongo ini dalam waktu kurang dari 2 bulan kita tuh udah nyelesain buku Sokyu gitu, tingkat dasar. Itu kayak mungkin udah masuk N3 kalau di JLPT. Dalam waktu 1,5 bulan mungkin ya, atau hampir 2 bulan, itu belajar bahasa Jepang udah mau masuk N3 gitu loh. Dan kanjinya itu kita udah belajar 600 kanji. 600 kanji. Nah, jadi ujiannya itu Nihongo itu dipecah-pecah. Jadi ada Chokai, Dokai, Sakubung, terus Hapyo, Bunpo, sama kanji. Nah, jadi itu banyak banget. Kayak kalau Chokai itu kan listening ya, jadi kayak kita dengerin audio gitu, itu di hall. Dan ujian Chokai ini nyambung sama kelas-kelas yang lain. Ada yang aku bisa, ada yang nggak aku bisa. Itu karena susah banget kotobanya, aku nggak tahu. Nah, terus Sakubung. Nah, Sakubung itu jadi kita kayak nulis esai. Jadi disediain kertas gitu, dan kita harus nulisnya dalam 400 karakter. Ya, temanya tuh nanti baru dikasih tahu pas ujiannya gitu. Kayak kita harus nulis tentang apa. Dan itu nggak ada keharusan untuk nulis dalam kanji sih. Tapi kalau lebih banyak kanji, nilainya bakal lebih bagus gitu. Karena kalau misalkan hiragana semua kan jadi kayak lebih dikit gak sih kontennya. Karena kalau kanji itu kan bisa mempersempit ini ya kan, jumlah karakternya. Jadi kayak kita bisa nulis banyak hal gitu. Nah, terus kalau dokai itu kayak kita baca teks. Jadi kayak banyak gitu teksnya. Ya alhamdulillah nggak ada masalah sih di dokai, kayak pasti bisa lah. Nah, terus di Hapyo. Nah, di Hapyo itu presentasi. Jadi kita dalam waktu kurang dari 2 bulan kita harus menghadapi ujian presentasi dalam waktu 5 menit. Oke, jadi kita ngomong bahasa Jepang dalam waktu 5 menit. Jadi waktu itu aku ujian Hapyo-nya itu tentang tentang semong gitu, kayak jurusan yang aku pengenin nanti di universitas, kayak aku speech gitulah intinya. Nah, alhamdulillah entah kenapa, mungkin dengan bantuan Allah, dengan bantuan doa orang tua, bantuan mungkin usaha aku bisa ngelewatin itu gitu. Kayak aku presentasi kayak
aku nggak nyadar kalau itu tuh udah dalam 1000 karakter gitu loh aku ngomong gitu. Karena sebelumnya juga ada persiapannya dulu kan, terus juga kayak ada revisi dari senseinya gitu. Dan pas hari H-nya aku bisa. Dan kan abis itu ada sesi pertanyaan dari senseinya kan, atau pengujinya yang penilainya gitu. Dan aku tuh bisa jawab gitu loh secara spontan, kayak alhamdulillah banget gitu. Nah terus Bunpo sama Kanji, ya Bunpo itu yang udah kita pelajarin selama 1,5 bulan itu. Pokoknya dari bab 1 sampai 30. Jadi bab 26 ada 28 bab. Nah, itu Bunpo-nya banyak banget, tapi alhamdulillah bisa. Kanji. Nah, kanji itu jadi lucunya adalah aku baru nyiapin kanji atau belajar kanji itu H-1 dari ujiannya. Jadi dalam semalaman itu aku ngafalin 600 kanji sekaligus dengan penulisannya. Itu benar-benar pengalaman yang tidak patut untuk ditiru ya guys. Itu karena itu tidak bagus untuk kesehatan kalian, oke? 600 kanji itu banyak banget, parah. Tapi pas di ujiannya, alhamdulillah aku lancar banget. Kayak jadi di soal kanji itu yomi katanya itu ada 120 soal, terus yang kaki katanya ada 80 soal, jadi total 200 soal. Dan alhamdulillah aku dapat nilai 97 di tes kanji ini. Kayak aku masih bisa jawab. Berarti kan kalau dapat 97 kayak cuman salah 3, berarti 6 soal doang. Kayak mungkin aku cuman lupa kanji 10 atau berapa ya, 12 atau berapa gitu ya, pokoknya sekitaran segitu. Nah terus Nihongo kan udah dipecah-pecah. Nah terus pelajaran lain juga kayak matematika, fisika, kimia juga ada ujiannya. Nah ujian kimia ini banyak banget, kayak 8 soal, tapi setiap soal sangatlah berarti. Anaknya banyak banget. Kayak tesnya itu 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi itu dalam satu lembar itu semua bahasa Jepang soalnya. Kayak tapi karena alhamdulillah dengan persiapan aku bisa jawab gitu. Dan alhamdulillah dalam waktu 1,5 jam itu kimia yang saking banyaknya soal itu kejawab semua. Kayak alhamdulillah padahal, dan itu tuh tes pertama gitu di pekan ulangannya itu tes pertama kimia. Langsung dihajar sama kimia. Nah terus fisika yang aku takutin soalnya entah kenapa di tahunan aku tingkat kesulitan itu dipermudah gitu. Tapi dipermudah dan soalnya itu didikitin, tapi kalau sekalinya salah itu nilai minusnya itu gede gitu. Itu tetap takut juga sih gitu. Nah terus matematika ada 8 soal, alhamdulillah bisa semua. Nggak bisa semua deh. Di matematika aku nggak bisa semuanya. Ada yang satu integral yang aku nggak tahu itu nge-stuck di mana. Dan nggak taunya pas dibagi nilainya itu kayak aku ada yang salah grafik. Padahal kayak keseleo gitulah. Bukan keseleo, kayak keterusan gitu. Padahal itu nggak ada domainnya. Terus kayak ada asymptot yang kurang, terus juga kayak ada integral yang aku belum itu semua minus 11. Jadi kayak aku gagal di atas 90 nilainya gitu intinya. Ya itu agak nyesek sih, bener parah. Nah terus Nihonjijo kayak kita tulis kayak ngerangkum yang kita pelajarin di kelas sih intinya gitu. Nah nilainya itu udah aku terima semua. Alhamdulillah kalau dari aku rata-ratanya
apa ya, setiap pelajaran itu alhamdulillah di atas rata-rata semua, tapi nggak terlalu, mestinya nggak tertinggi juga sih, tapi aku tetap bersyukur juga karena itu udah apa ya, aku udah berusaha sekeras mungkin dan ini hasilnya yang aku terima, ya aku patut untuk mensyukuri itu gitu. Karena yang patut kita syukuri adalah yang apa ya, yang perlu kita highlightin adalah kita udah berusaha sekeras mungkin dan hasilnya itu gimana nanti biar Allah yang menentukan gitu. Nah, yang kecil aku cokai sih listening. Aku paling mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang, aku listening tuh paling gak bisa. Kayak aku dapat indeksnya B dan itu pun mau deket-deket C gitu kan. B itu di atas 70, kalau C itu 60 sampai 70 gitu. Gitu intinya. Nah, nilai udah aku terima semua dan aku cuman bisa berserah diri ke Allah. Aku dapat direkomendasikan ke univ mana nantinya. Nah, terus itu kan kayak udah akhir Desember gitu kan, dan itu libur. Ya udah aku kayak pergi ke Kyoto, terus jalan-jalan ke Osaka, Kyoto atau ke Kobe ya kan. Nah, pas masuk term baru winter. Jadi tanggal 4 Januari aku nerima hasilnya itu, kayak aku direkomendasi kemana. Oh ya, untuk informasi kalian, jadi kayak aku pilihan pertamaku Tokyo University, terus kedua itu Kyoto University, dan pokoknya sebenarnya dua kampus itu yang aku incerin kan, yang aku pengen sebenarnya. Nah, tapi pas aku nerima hasilnya itu, aku nggak masuk di dua pilihan utama aku itu. Dan bahkan univnya itu aku nggak mengira sebelumnya gitu kalau aku bakal direkomendasi ke Tohoku University. Nah, tapi walaupun sedih karena nggak masuk Todai ataupun Kyodai gitu, aku tetap bersyukur karena Tohoku itu termasuk apa ya, termasuk kampus top di Jepang, terus juga penelitiannya sangat mantap banget, terus juga berdasarkan lembaga apa ya, penilaian gitu kayak peringkat 1 di Jepang. Kayak aku bersyukur banget direkomendasi ke Tohoku. Nah, yaudah dari situ kita mulai belajar di kelas seperti biasa lagi sampai ke ujian bulan 2 di akhir Februari. Nah, jadi kayak pekan ujian juga sama kayak ujian bulan 12, tapi ini nilainya itu nggak dipakai buat apply univ lagi, jadi kayak cuma buat lulus dari sekolah persiapan aja gitu. Yang penting di atas 60 juga udah aman gitu. Nah, jadi kalau di Jepang itu kalau nilainya di bawah 60 itu nggak lulus dihitungnya gitu. Gitu sih. Dan udah, oh iya, di ujian bulan 2 ini hampir mirip sama ujian bulan 12, cuma untuk yang kelas Sakubung ini, jadi kita disuruh bikin repoto. Repoto itu kalau di kelas aku disuruhnya mungkin halamannya rata-rata 10 halaman. Jadi kayak kalian topiknya bebas, kalian yang nentuin, dan kalau udah nentuin, nah bahas dalam bahasa Jepang gitu. Nah, jadi aku bahas tentang Zero Waste City. Jadi sebenarnya aku penasaran gitu, kayak Jepang kan negara yang bagus, udah pasti kayak soal isu-isu lingkungan gitu oke lah, dugaan aku kan. Nah, tapi entah kenapa yang disebut apa ya, Zero Waste City itu cuman ada satu di Jepang gitu, di Kamikatsukan. Nah, aku meneliti di situ sih. Ya, walaupun nggak terlalu dalam banget, tapi aku banyak insight banyak dan jadi terbiasa buat apa ya, ngetik dalam bahasa Jepang gitu sih. Nanti itu sangat berguna banget buat Daikaku.
Nah, terus kalau soal ujian Hapyo, jadi tuh kayak kita presentasi pakai PPT. Jadi kelas aku tuh bahas tentang death penalty, jadi kayak bahas hukuman mati. Itu berat juga sih, tapi alhamdulillah lancar waktu itu gitu. Terus juga ujian fisika, kimia, matematika tetap ada, dan alhamdulillah lulus. Dan sebenarnya untuk fisika lebih bagus dari yang kemarin, tapi kalau kimia sama matematika agak kurang dari sebelumnya. Tapi emang soalnya itu lebih susah banget sih gitu. Kayak apa ya, untuk kimia aja rata-rata seangkatan itu 60, itu udah batas-batas akhir banget untuk gak lulus gitu kan. Tapi alhamdulillah aku lulus gitu, masih di atas rata-rata itu sih, alhamdulillah. Nah, dari kejadian aku yang akhirnya nggak direkomendasikan ke Tokyo ataupun Kyoto, mungkin aku apa sih, aku merefleksikan diri aku ke kayak aku merenungkan, oh mungkin karena emang bahasa Jepangku tuh kayak mungkin belum cukup untuk bisa masuk Todai, Tokyodai. Mungkin karena emang Allah tuh udah memberikan jalan yang terbaik untukku. Jadi kayak aku harus menerima dan aku harus tetap berjuang di situ gitu, nggak boleh menyerah gitu. Nah, setelah ujiannya udah selesai semua dan akhirnya kita graduation, yay. Jadi tanggal 9 Maret 2021 aku dinyatakan lulus dari JJLC Osaka University, dan aku melanjutkan universitas di Tohoku University. Ini kayak apa sih, kayak kelulusannya gitu kayak. Nah, ini tuh ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Jepang juga. Lucu banget. Kayak ya ini kayak tanda kelulusan gitu. Nah, terus di hari itu juga aku menerima nilai akhir aku, kayak semacam rapot atau ijazah atau apa ya. Isinya nilai-nilai aku. Alhamdulillah nilai-nilai aku banyak yang S, yang artinya nilai akhirnya itu di atas 90 semua, dan sisanya A gitu. Alhamdulillah. Oke, mungkin takutnya udah kepanjangan. Mungkin ceritaku udah sampai sini aja. Semoga cerita aku bisa memberikan motivasi ke kalian untuk semakin semangat untuk mendapatkan beasiswa Max ini, ataupun bisa melanjutkan pendidikan kalian di Jepang. Karena moto aku kayak salah satunya adalah untuk bisa memotivasi banyak orang dan bisa memberikan inspirasi banyak orang. Yo, mantap. Terima kasih banget untuk kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Dan karena Tohoku University ada di Sendai dan aku di Osaka sekarang, pasti aku harus pindahan dong. Nah, pas pindahan nanti dari Osaka ke Sendai, pasti jalan-jalan dulu. Yeay. Nah, jadi ditunggu ya vlognya. Yo, mantap. Mite kurete, arigatou gozaimashita. Bye bye. See you to next video.